Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar hari ini? Semoga baik-baik ya. Nah, senang sekali nih Nabil dapat menemani teman-teman semua dalam acara Islamic World Insya Allah Jadi Tahu. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas sesuatu yang lagi booming nih. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan, Nabil mau mengingatkan juga untuk mengurangi resiko terkena virus COVID-19, terapkan selalu 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Galakan 3M, bersatu tetap, lawan Corona. Nah, balik lagi nih ke pembahasan. Apa sih yang menjadi sesuatu yang booming? Nah, yaitu perihal ta'aruf yang menjadi kedok untuk berpacaran. Wah, kayaknya bakal seru banget nih pembahasan hari ini. Nah, dapat kita ketahui bersama juga, pada zaman sekarang ini banyak sekali yang menganggap bahwa ta'aruf ini adalah pacaran syar'i atau pacaran islami. Padahal di Islam sendiri tidak ada yang dinamakan pacaran. Nah, agar pembahasan kali ini menjadi menarik, kita undang salah satu narasumber yang keren abis. Ia adalah seorang mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang dimana seperti sudah kalian ketahui, UIN merupakan salah satu universitas Islam terbaik di Indonesia. Maka dari itu, kita akan mendengarkan bagaimana pendapat dari seorang mahasiswa UIN perihal ta'aruf yang menjadi kedok untuk berpacaran. Oke, langsung saja kita undang. Ini dia, Ahmad Helmi Sania. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kang Helmi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nih baik. Kayaknya ini lagi bersemangat sekali ya ini ya sekarang. Iya. Lagi ini sore ini sangat cerah sekali gitu. Wah, sangat iya ceria. betul ya. Banyak rezeki hari ini, banyak rezeki sekali. Iya, saya alhamdulillah. Nah, iya nih Kang Helmi. Kayaknya lebih enak mau langsung nanya-nanya aja kali ya. Boleh kan ya? Waduh, baru aja masuk nih. Aja. Iya nih Kang. Jadi seperti tema yang akan dibahas dalam episode kali ini mengenai ta'aruf menjadi kedok untuk pacaran. Nah, gimana nih tanggapan dari Akang Helmi mengenai hal tersebut? Silakan Kang Helmi. Ya, terima kasih Nabil. Nah, oke, seperti yang kita ketahui nih, bahwasanya mencari pendamping hidup merupakan sebuah kunci agar kehidupan rumah tangga menjadi semakin semakin erat gitu, semakin harmonis saja setiap hari ke harinya itu. Islam telah mengajarkan bagaimana caranya melakukan proses pengenalan dan pendekatan kepada calon pasangan dengan istilah ta'aruf. Jadi perlu teman-teman ketahui nih, ta'aruf merupakan cara mengenal seseorang lelaki atau seorang perempuan yang bertujuan untuk saling mengenal kepribadian orang tersebut. Ada pepatah mengatakan jangan sampai beli kucing di karung. Apa itu? Pepatah mengatakan itu tuh, itu maksudnya jangan kalau bahasa kitanya mah, jangan sampai kita mendapatkan seseorang tapi kita tidak kenal seorang itu. Oh iya. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Jadi ta'aruf ini bisa disebut sebagai proses awal atau tahapan awal perkenalan. Akan tetapi kegiatan ta'aruf ini jarang dilakukan pada masa sekarang, sehingga banyak pemuda yang mencari jodoh dengan cara pacaran kayak gitu. Iya sih, benar nih Kang Helmi. Jadi kayak zaman sekarang tuh kelihatannya emang lebih banyak anak muda yang berpacaran dibandingkan dengan ta'aruf. Iya, benar. Nah, terus menurut Kang Helmi sendiri nih, apa sih perbedaan yang signifikan antara ta'aruf dengan pacaran? Nah, oke. Jadi perbedaan antara ta'aruf dan pacaran yang signifikan, yang pertama ialah ta'aruf bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain menuju ikatan yang suci dalam pernikahan. Sedangkan pacaran hanya bertujuan untuk bersenang-senang tanpa ada ikatan, sehingga kedua pasangan muda-mudi
seringkali terlihat berdua-duaan tanpa adanya ikatan resmi. Inilah yang membuat pacaran dilarang oleh agama, terutama agama Islam. Iya benar. Nah, perlu juga sih ya Kang. Jadi sekarang tuh benar banyak muda-mudi yang berdua-dua di tempat umum, apalagi tempatnya yang sepi terus gelap kan ya. Iya, lanjut ya. Yang kedua nih, Kak. Lanjut. Oke, lanjut yang kedua itu perbedaan yang kedua antara ta'aruf dan pacaran ialah ta'aruf pelaksanaannya bersifat tertutup dan rahasia serta hanya pihak tertentu saja yang paham dengan siapa kita berta'aruf, sedangkan pacaran sifatnya terbuka dan diumbar-umbar. Seperti yang tadi disebutkan oleh saudara Nadil, terkadang kita suka melihat muda-mudi yang berpacaran di tempat sepi dan gelap gitu ya. Iya. Nah, perbuatan itu tuh yang dilarang karena akan mendekati kepada perbuatan zina. Iya juga ya. Iya, kemudian perbedaan yang ketiga ta'aruf dengan pacaran adalah dalam hal jangka waktu. Ta'aruf punya tahapan yang jelas dan terbatas waktunya, dan prinsip dasarnya lebih cepat dan lebih baik kayak gitu. Sangat berbeda dengan pacaran. Proses pacaran tidak jelas jangka waktunya, ada yang sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan, sehingga jangka waktu yang panjang tersebut hanya menambah dosa saja. Jadi suka ada kata-kata manis gitu, janji-janji manis dari seorang lelaki. Nah iya tuh ya, kadang yang berpacaran sampai bertahun-tahun tapi nikahnya malah dengan orang lain ya kan. Iya. Aduh. Namanya kalah cepat karena percuma kita berpacaran jika tidak ada ikatan yang jelas, bener gak? Bener banget tuh Kang. Jadi perempuan itu perlu dikasih kepastian gitu, bukan janji-janji manis. Asik. Makanya dari itu ta'aruf penting untuk dilaksanakan agar mengikat sebuah hubungan kayak gitu. Iya. Nah, selain yang perihal yang aku tanyain tadi ya Kang, nih aku mau nanya lagi nih, boleh nggak nih Kang? Tapi sebelum itu kita break dulu ya Kang. Oke, siap. Ya, tetap di Islamic World, insya Allah jadi tahu. Jangan coba-coba sentuh hatiku kalau kau tak niat serius. Bila ku benar-benar jatuh cinta, apa kau mau tanggung jawab? Bukan berarti ku tak suka kau dekati aku, tapi aku takut kau hanya memberiku harapan palsu. Apakah kau menaruh hati padaku dan berniat untuk menjadikan aku kekasih halamu? Only one for you, only one for you. Jangan coba-coba dekati aku hanya karena kau ingin tahu. Bila ku benar-benar jatuh cinta, ku pastikan selalu setia. Bukan berarti kau tak boleh mendekati aku, tapi aku takut kau hanya memberiku harapan palsu. Apakah kau menaruh hati padaku dan berniat untuk menjadikan aku kekasih halamu? Only one for you,
balik lagi nih dalam acara Islamic World. Insyaallah jadi tahu. Nah, lanjut lagi nih. Jadi gimana nih Kang? Kan mulai Nadil nanya nih. Boleh dong, santai aja. Oke, jadi gini ya Kang. Tadi sudah dijelasin ya perbedaan Ya. antara ta'aruf dan pacaran secara umum ya kan? Iya. Nah, agar lebih jelas lagi nih, mungkin ada nggak sih dalil dari hadis maupun ayat Al-Quran yang membahas mengenai ta'aruf? Selain itu juga, ada nggak sih dalil yang membahas mengapa pacaran itu dilarang di dalam Islam? Waduh, sangat susah sekali ya pertanyaannya. Mantap. Ya kan, ini karena supaya lebih jelas aja kan? Ya. Kalau soal dalil itu pasti banyak sekali. Jadi oke lah, saya jawab ya. Jadi yang pertama, ayat mengenai ta'aruf sendiri terdapat pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Nah, kayak gitu. Iya. Surat Al-Hujurat ayat 13 ini kayaknya aku sering denger deh. Tapi agak kurang ngerti maknanya gitu, Kang. Tuh kan, padahal sudah gak asing dengan ayat ini, tapi terkadang orang tuh kurang tahu maknanya. Iya, jadi gini ya Kang, apa sih hubungan surat Al-Hujurat ini, Al-Hujurat ayat 13 ini dengan ta'aruf gitu? Oke. Pada ayat ini Allah menjelaskan bagaimana manusia diciptakan berbeda, mulai dari berbeda suku, bangsa, hingga berbeda jenis kelamin. Itu antara pria dan wanita, benar kan? Iya benar. Nah, pria dan wanita merupakan manusia ciptaan Allah yang memiliki perbedaan karakter. Perbedaan itu semakin jelas jika kita melihat kepribadian masing-masing secara mendalam. Setiap orang, baik pria maupun wanita, memiliki latar belakang, sifat, dan keinginan yang berbeda. Seperti itu. Iya, jadi pantesan aja ya, biasanya orang yang menikah tanpa adanya ta'aruf itu suka gak bertahan lama ya, kadang-kadang gitu kan. Jadi umur pernikahannya itu gak bertahan lama, karena mungkin mereka kaget atau ilfil ketika melihat kebiasaan pasangannya yang belum mereka ketahui sebelumnya gitu. Nah iya, makanya perbedaan yang ada pada pria dan wanita itulah yang membuat masing-masing perlu saling mengenal sebelum menikah. Proses pengenalan juga hendaknya dilakukan sesuai dengan syariat, yaitu melakukan proses ta'aruf. Iya benar-benar ya. Gimana, udah ngerti sekarang? Ya Kang, insya Allah sekarang udah agak ngerti nih. Siap. Iya, kenapa penting untuk melakukan ta'aruf sebelum nikah. Nah, terus Kang, perihal dalil melarang pacaran ada nggak sih? Nah, tahan dulu ya Kang. Tahan dulu jawabannya, karena ini bakal ada yang lewat lagi nih gitu. Oke. Ya, karena tetap di Islamic World, insya Allah jadi tahu. Saksi cinta di atas cinta, dalam alunan tasbihku ini menerka hati yang tersembunyi, berteman di malam sunyi penuh doa. Namamu terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman, kekal abadi hingga akhir zaman.
dalam sunyi penuh doa. Sebut namamu terukir merdu, tertulis dalam sajadah cinta. Tetapkan pilihan sebagai teman kekal abadi hingga akhir zaman. Istiqoroh cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantianmu wahai rasa, teguh satu pilihan, pemenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Oh, istiqoroh cinta memanggilku, memohon petunjukmu. Satu nama teman setia, naluriku berkata, di penantianmu wahai rasa, teguh satu pilihan, pemenuh separuh nafasku dalam mahabbah rindu. Di istiqoroh cinta. Duh, lapar nih, tapi males makan nasi. Mending aku cari cemilan di lemari aja kali ya. Bosan dengan camilan yang manis-manis? Coba ini, Sultan Makroni. Dijamin gak mainstream. Wah, Sultan Makroni. Rasanya pedas-pedas seger gitu. Ya, betul. Karena makroni sultan ini ditambah dengan irisan daun jeruk yang bikin seger-seger gitu. Nah, kalian yang mau pesan makroni sultan ini dapat menghubungi nomor handphone 081 324 138 193 atau bisa melalui marketplace Shopee di Sultan Makroni ID. Dan jangan lupa follow Instagramnya ya di sultan_makroni. Sultan Makroni, kriuknya bikin lagi. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya, Kang. Jadi gimana nih perihal dari dalil yang tadi? Oke, perihal dalil yang dipertanyakan tadi tentunya ada dong. Jadi dalil yang melarang pacaran salah satunya adalah pada surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Waduh, ngena banget ya nih ayatnya gitu, apalagi yang buat pacaran ya. Iya. Harus ngena tuh biar mereka ngerti bahwa di dalam Al-Quran sendiri sudah disebutkan bahwa jangan mendekati zina. Sedangkan kalau kita berpacaran secara tidak langsung kita mendekati zina. Karena ketika berpacaran pasti pegang-pegangan tangan, berpelukan kayak Teletubbies. Bahkan yang lebih parah itu bisa nyampe berciuman padahal mereka belum kebukan mahram. Iya. Iya. Nah, ayat Al-Quran yang tadi juga sangat sinkron dengan hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah.
ia berkata, jangan sekali-kali seseorang lelaki berhalwat dengan seorang perempuan kecuali beserta ada mahramnya, dan janganlah seorang perempuan melakukan musafir kecuali beserta ada mahramnya, seperti itu. Oh, hadisnya ini juga ada, Kang? Ada dong. Oh. Di dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tidak langsung telah memberikan rambu-rambu kepada umatnya mengenai model hubungan lelaki dan perempuan yang terlarang. Pelarangan itu demi menghindari seorang terjerumus dalam perzinahan, karena pada umumnya perzinahan bermula dari situasi berduaan. Aduh, betul banget tuh Kang ya. Emang perbuatan itu datangnya bermula dari situasi yang berdua-duaan gitu ya. Masa gak ada yang ngeliatin mungkin ya, jadi berholwat gitu kan. Iya. Makanya dari itu pacaran dilarang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ketika pacaran, karena bisa saja nauzubillah ya, ketika mereka berdua dan tidak ada yang melihat akan melakukan hubungan badan, sehingga tidak ketika mereka beres melakukan hubungan badan, wah nauzubillah banget ini mah. Nauzubillah. Dan wanitanya hamil, biasanya rata-rata lelaki itu gak mau bertanggung jawab atau langsung memutuskan hubungan dengan wanita tersebut. Makanya saya sebagai lelaki tidak suka lelaki karena suka tidak bertanggung jawab. Aduh, ada-ada aja nih ya Kang. Emang parah banget ya Kang ya. Jadi udah manis sepah dibuang. Aduh, harus laki yang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Gitu ya Kang ya. Ya, iya, kalau mereka bertanggung jawab itu juga. Selain itu juga gak jarang juga kedua pasangan tersebut melakukan aborsi atau digugurkan gitu, agar tidak ketahuan bahwa wanita itu hamil, padahal itu sama saja membunuh anak yang tidak bersalah, iya kan? Iya Kang, tinggi banget ya. Jadi misalkan mereka nekat, kalau misalkan mereka tuh nekat sampai melakukan aborsi kayak gitu. Maka dari itu mendingan kita ta'aruf aja ya. Ya, aku sama Akang ta'aruf gitu ya. Boleh. Gak deh, maksudnya buat teman-teman semua di rumah, daripada pacaran mending langsung datang ke rumah orang tua si wanita, minta izin kepada orang tuanya bahwa kita menyukai anaknya, kemudian melakukan proses ta'aruf agar jelas hubungannya. Nah, betul banget tuh Kang. Iya, jadi buat teman-teman semua saya ucapkan sekali lagi nih, gak usah deh pacaran-pacaran, karena itu cuma buang-buang waktu saja, buang-buang uang misalnya, ya kan? Iya. Ya, apalagi lelaki korban itu. Mending langsung ta'aruf aja ya, selain agar jelas hubungannya, biar meminimalisir juga ketikung sama teman. Iya. Aduh, ketikung sama teman sakit banget sih Kang, ya ampun. Oke, kalau begitu terima kasih ya Kang atas waktu dan kehadirannya pada acara Islamic World episode kali ini. Iya, tapi ini dibayar gak? Aduh, dibayar tentunya, tapi pakai pahala aja ya Kang. Iya, waduh. Iya deh, gak apa-apa. Iya, oke. Buat teman-teman semua yang di rumah, udah jelaskan tadi perihal ta'aruf dan mengapa pacaran itu dilarang. Nah, terima kasih juga lagi nih buat Kang Helmi yang udah berbagi ilmunya kepada kita semua. Barokallah Kang Helmi. Iya, terima kasih. Iya. Nah, gak kerasa nih, sudah beberapa menit Nadil menemani teman-teman semua. Semoga kita dapat bertemu di dalam acara dan jam yang sama. Saya Nadil, pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Terakhir, Islamic Word, insya Allah jadi tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.